Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring kita curahkan, kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa memegang ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jawilan, Bapak Haji Satiri MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jawilan, rekan-rekan Dewan Guru setiap TU yang kami banggakan, dan seluruh anak-anakku yang saya cintai dari kelas 11 dan 12. Puji syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembiasaan setiap Jumat ini. Namun ada beberapa hal yang saya koreksi. Yang pasti saya selama Sugihara tetap masih setia dengan SPD-nya. Jadi belum MPD, saya belum. Ya, masih SPD, ya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang branding positif, ya, personal branding, citra diri yang baik sebenarnya. Ya, saya ingin mengutip sebuah hadis, inama buitsu liutami makarimal akhlak. Jadi Nabi besar Muhammad SAW hadir ke muka bumi, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperbaiki akhlak. Kenapa? Karena zaman beliau sebelumnya yang disebut zaman jahiliyah, ya, soal akhlak itu menjadi sesuatu hal kemerosotan terjadi di mana-mana. Sehingga beliau lahir. Hanya sekarang saya ingin, apakah yang disampaikan oleh hadis tadi sesuai tidak relevansinya dengan sekarang? Sudah jutaan tahun yang lalu, tapi sekarang zamannya udah berubah. Ya? Kenapa berubah? Karena proses globalisasi, proses teknologi sehingga berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, membicarakan mengenai akhlak adalah sesuatu hal yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada mati-matinya. Itu amanah. Kita sebagai umatnya maka wajib memegang itu. Akhlak yang baik, bagaimana kita mempunyai personal diri, branding. Bagaimana kita menciptakan diri kita untuk dipandang orang sebagai sosok yang positif, sosok yang baik. Branding itu penting. Makanya saya sering mengatakan, saya bisa melihat ketika bibir Anda hitam tanpa saya melihat secara langsung dengan mata saya Anda seorang perokok. Ih Bapak, yakin saya. Kenapa? Karena dari fisik tubuhnya kelihatan personal branding Anda sebagai seorang perokok. Saya nggak perlu melihat Anda dengan mata kepala, tapi dari bibir Anda yang hitam-hitam ini kelihatan bahwa Anda adalah perokok yang aktif. Jadi bagaimana personal branding kita juga bisa dibangun dari gestur, dari fisik kita. Kenapa personal branding itu penting? Ya, personal branding itu penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan Anda sebagai seorang pelajar. Bagaimana branding Anda di mata ibu bapak guru?
Branding Anda udah direkam oleh Bapak Ibu guru hebat yang ada di belakang Anda itu. Si A malas mengerjakan PR, si B rajin, si C suka loncat pagar, si A suka terlambat. Itu Bapak Ibu guru itu udah hafal branding kamu. Ya, sudah hafal itu Bapak Ibu guru. Oleh karena itu bagaimana kita menciptakan personal branding yang baik? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha membangun citra positif. Bagaimana membangun citra positif? Kebalikannya tadi. Datang tepat waktu, tugas Bapak Ibu guru dikerjakan. Kalau istirahat nggak perlu ke belakang. Ya, bukan berprasangka jelek, bukan. Karena hampir 90% yang ke belakang itu merokok. Apapun alasannya. Kalau soal minuman dan makanan di kantin kayaknya cukup lengkap. Ya, jadi kamu berusaha membangun citra diri kamu itu pada hal-hal yang baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun? Menghindari konten-konten yang negatif melalui media sosial. Itu yang sulitnya. Menghindari ini yang sulit. Terkadang dalam proses pembelajaran di kelas, ketika Anda pegang HP, maka semuanya saya yakin yang negatif itu bisa muncul dengan sendirinya. Dengan isengnya kamu dikasih tugas sama guru matematika, kamu main ML. Hah? Lihat di Shopee ada nggak nih hijab-hijab yang lagi diskon 90%? Hah? Lihat lagi yang ini. Kapan konsentrasinya? Belum lagi kalau hal-hal yang negatif. Kita bicara karena kayak saya katakan tadi. Relevansi ketika Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah dengan zaman sekarang itu erat. Zaman sekarang itu bahasanya lebih gila lagi. Kenapa? Karena semua orang sedunia bisa melihat itu. Dulu ada cerita Nabi Lut, ada kaum Sodom, maaf, ya, suka sejenis, terutama laki-laki. Di belahan dunia lain, orang Indonesia nggak ada yang tahu. Kenapa? Masih kerajaan, nggak ada internet, nggak ada media sosial. Taunya kan sekarang aja, lihat melalui literatur sejarah. Tapi zaman sekarang, ketika orang melakukan pernikahan dengan yang sejenis, kamu bisa sampai di HP kamu saat ini juga. Di Thailand, negara tetangga sesama ASEAN itu, perkawinan itu udah dilegalkan. Alhamdulillah Indonesia, dasar negaranya Pancasila, sila pertama, beragama, dan itu banyak ditolak karena nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya kotok jago jeung kotok jago. Hah? Bahasa kamu kan begitu. Itu nggak sesuai. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. Ya. Hingga akhirnya berjodoh di antara kalian. Itu laki dan perempuan dari sananya. Fitrahnya itu begitu. Nggak ada laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan. Ini eranya kan udah, semuanya gampang kelihatan. Makanya relevansinya sangat kuat. Ini personal branding, menghindari konten-konten yang negatif. Selain menghindari apa lagi? Kita mampu menghindari membuat konten-konten juga. Bukan cuma melihat loh. Ya. Bagaimana konten-konten yang negatif harus kita hindari? Yang berlebihan. Ya, kalau anak SMA jaulan bikin TikTok, ya TikToknya jangan yang terlalu berlebihan lah. Berlebihan gimana Pak? Jangan sampai auratnya kelihatan. Tadi kan udah dibilangin itu sama Pak Ustadz Hibzi ya. Luar biasa itu. Ya, dia udah brandingnya udah positif sekali. Sebagai seorang dai hanya tinggal dipoles aja. Tinggal belajar aja sama
Pak Roni itu, ya, tinggal PD-nya, gaya bicaranya, ya, tinggal dipoles sedikit, karena brandingnya udah positif. Ini branding positif. Jadi nanti kalau ada yang mau ceramah, Hipsi, yang mau ceramah, Nuril, yang mau ceramah dari siswa, Hidayat misalnya, yang MC-nya Setiawan misalnya, yang ininya siapa lagi? Branding semacam itulah yang harus kamu bangun. Kan nggak semua orang punya branding positif, karena tergantung branding positif itu adalah proses panjang. Ipsi tadi bisa bicara begitu karena dia santri, kobong, nggak cukup setahun 2 tahun, ya, dan doanya dikabul langsung. Pengen minta selamat, Pak Selamat hadir akhirnya. Luar biasa itu Hipsi, hadir akhirnya, dikabul langsung. Ya, makanya saya bilang, coba hindari membuat konten-konten yang negatif. Hindari itu kamu. Itu. Bapak Ibu guru suka bikin konten, saya lihat Bu Atik luar biasa, TikToknya, cara pembelajarannya. Bu Dede cara pembelajaran kimia, Bu Dini matematika, konten yang positif. Jangan kita sebagai Bapak Ibu guru ikut-ikut pada perilaku anak, saling mengingatkan aja saya. Kalau saya menyinggung ya saya mohon maaf. Ya. Kan kamu pernah melihat itu. Ada ibu guru yang joget-jogetan di atas meja. Ya? Iya Pak ya? Iya, berarti kamu tahu. Iya kan? Berarti kamu melihat. Apa ketika kamu melihat brandingnya negatif. Jadi branding negatif dan positif tergantung siapa? Tergantung kelakuan kita. Hindari itu. Saya nggak pernah buat TikTok karena nggak ada aplikasinya. Saya nggak mau. Nanti tergoda. Saya nggak ada. Lebih baik nggak ada yang begitu-begitu mah. Ya, ini bagaimana menciptakan branding ini. Ternyata branding itu ke semua orang. Ya, saya sebagai guru, Anda memandangnya. Saya memandang Anda sebagai murid, kan begitu. Hanya saya lebih tua, saya guru Anda, saya wajib menyampaikan ini. Gitu loh. Sudah ya, hindari tuh konten-kontennya. Ya. Nah sekarang bagaimana kamu membangun branding yang positif? Bagaimana mengasah gitu loh. Silakan sesuai dengan kemampuan bakat. Pak, saya hobinya kayak tadi tuh Hipsi, masuk kobong, belajar. Saya yakin suatu saat kalau diasah jadi Pak Ustaz. Kejarlah ilmu akhirat, maka ilmu dunia akan kamu pegang. Luar biasa. Ya. Enggak semua orang tua sanggup untuk menyekolahkan anak ke kobong salapi, terus terang. Kenapa? Karena berpikirnya ke depan, anak saya harus kuliah, anak saya harus jadi ini, anak saya harus jadi itu. Padahal semuanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ustaz salafi yang kayaknya melebihi orang-orang yang kuliah. Karena yang buka pintu rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang saya juga, apa anak saya harus disalafiin, tapi kadang-kadang berpikir kasihan juga nanti dia nggak kuliah, pengen nanti dia jadi apa, kan begitu. Anak saya padahal kalau kayak Hipsi udah tinggal diasah aja. Apalagi nanti dia kuliah di UIN ambil bagian dakwah, luar biasa, tambah mantap aja. Proses panjang ini, makanya sekali lagi hindari itu, mengasah. Bagaimana branding saya? Silakan ikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Rizka brandingnya adalah karateka. Kenapa saya bilang karateka? Mendapatkan 2 medali emas, sekian medali OSN maupun Porkap misalnya udah luar biasa. Branding dia seorang karate. Anissa muncul karate juga. Ya.
Dava muncul, juara matematika, MIPA, luar biasa muncul. Jadi kamu kembangkan itu. Tapi itu bukan proses yang gampang. Perlu proses panjang dan melelahkan. Kalau saya pada kamu cuma sekedar. Tapi bagaimana saya lagi membranding? Ya. Branding. Ya. Branding anak pribadi misalnya supaya dia menjadi pribadi yang unik. Kamu harus menjadi pribadi yang unik, beda dari yang lain. Di sini ada guru-guru hebat, misalnya apa? Pak Roni tuh. Saya harus mencontohkan supaya kamu banyak yang guru hebat, cuman yang saya hafal betul beliau. Beliau itu tugas dari negaranya staf TU. Tapi branding yang di luar apa Pak Roni itu? Seniman. Sehingga dia ngajar di SMA 1 Balaraja, di SMA Kibin, SMA Cikande, SMA Pandeglang. Ya. Brandingnya dia sebagai seniman, jadi dewan juri, pelatih sekarang kalau LK2SN laku keras beliau. Ya. Jadi brandingnya udah mantep. Orang Serang udah tahu semua itu. Kalau nyebut Pak Roni teater ya, nggak ada. Pak Roni tugas perpustakaannya, nggak ada. Artinya brandingnya udah kuat. Nah, bagaimana kamu membuat branding itu? Mumpung kamu masih dalam proses. Ya, karena branding itu apa? Memudahkan kamu ketika mencari pekerjaan. Branding itu meningkatkan citra positif Anda, kelebihan Anda. Anda unik gitu loh, dibandingkan dengan yang lain. Nggak polos, lulus SMA sama rata-rata air cuman lulus. Tapi ada beberapa anak, ya. Mungkin terlupakan oleh Anda dan Bapak Ibu guru bahwa ada beberapa anak yang kelihatan biasa tapi kemudian kuliah di Untirta. Sultan Jelani itu luar biasa. Sama dengan anak yang pinter matematika, dia pinter seni budaya, kuliahnya sama di Untirta. Kenapa? Karena semua anak itu juara. Nggak ada anak itu juara semua pelajaran, nggak ada. Si A juara matematika, percaya saya. Si A juara olahraga, iya. Si A juara seni budaya, iya. Nggak ada juara semua. Karena apa? Keterbatasan kemampuan setiap orang itu berbeda. Maka silakan personal branding kamu tingkatkan terus. Supaya kamu menjadi pribadi-pribadi yang unik. Berikutnya, konsistensi terhadap nilai-nilai agama, nilai-nilai tertentu. Konsisten nih, karena untuk membranding itu perlu proses, Pak. Saya harus begini. Silakan. Hipsi udah contoh satu, gampang, bagus tuh dia, ceramahnya luar biasa. Mudah-mudahan dia bisa konsisten nih hits ini. Enggak kegoda. Seperti yang Yat tadi bilang. Lalaki mah ketemu awewe gelis kayak, oh melotot mantana. Mudah-mudahan hits ini enggak melotot. Perembahan dengan gelisnya. Ya hits ya. Ulang melotot. Karena godaannya berat. Setan itu menggoda semua orang loh. Bukan berarti Pak Ustadz nggak digoda. Pak Selamat mah digodanya setannya kopral. Benar. Kalau Pak Ustadz mah lebih berat. Sekjen. Setan jenderal namanya. Gak kira-kira. Digoda itu. Makanya Pak saya nggak mau digoda. Setan kapan Pak? Mati aja katanya. Ya. Artinya setan itu sampai kiamat menggoda kita. Hipsi udah bagus nih potensinya. Nuril, Hidayat dan yang lain-lain. Rizka, Anissa yang saya hafal ya. Kemudian lagi siapa? Pak Lurah Kemod misalnya. Itu udah bagus. Mudah-mudahan kedepannya konsisten dengan nilai-nilai agama supaya tidak tergelincir.
Ya, mudah-mudahan tidak tergelincir. Saya bilang Rasulullah hadir memperbaiki akhlak, situasi sekarang itu luar biasa. Kejelekan, saya bilang kejelekan aja, kalau positif mah, ya, belum tentu diikuti. Kejelekan mah udah. Saya mengatakan ini supaya kamu menghindari itu. Kejelekan dari satu negara ke sini dengan cepat bisa terlihat, sehingga apa yang Rasulullah hadirkan bahwa dia untuk memperbaiki akhlak, mudah-mudahan kita tetap konsisten sebagai umatnya, sebagai pengikutnya sampai akhir kiamat nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, menjaga diri. Udah konsisten, menjaga diri, Pak. Ya, menjaga diri itu penting. Saya katakan tadi, menjaga diri. Kamu bisa menjaga diri, Naril? Harus bisa. Ya. Boro-boro menjaga kabowo, Kak, menjaga diri sendiri aja nggak bisa. Ya, itu setiawan harus mampu menjaga diri. Alhamdulillah Hitsi, Hidayat, Nurul, ini calon-calon dai-dai muda dari Jawilan itu harus bisa menjaga diri. Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan? Lihat ya, banyak sekarang, ada UIN mencari dai muda, ada lomba dai muda, kamu ikut. Nggak masalah, sekarang menjelang bulan Ramadan loh, banyak lomba-lomba dai. Silahkan ikuti, jangan berharap menang. Tapi itu adalah bagian dari sebuah proses. Ikuti aja. Ya, jangan malu. Jadi, saya nggak bisa, Pak. Saya menang apa nggak usah. Ikut aja dulu. Belajar. Nanti lama-lama juga. Masa sih? Kan ada pepatah yang mengatakan proses itu tidak mengkhianati hasil. Baik anak-anak, ya anak-anak yang saya cintai, mudah-mudahan yang singkat ini bagaimana kamu bisa membangun personal branding dengan tingkah laku yang baik, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses tingkah laku sehari-hari di sekolah. Ya, mohon maaf kalau Bapak ada salah menyampaikan ini, sekali lagi salah dari saya, dan kalau benar saya hanya menyampaikan apa yang sudah dirisalahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.